Hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Farda Safira Rahmatillah, mahasiswa UIN 1 Tulungagung jurusan Tetris Kimia. Bagaimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia, khususnya yaitu kesetimbangan statis dan dinamis. Nah, kalian tahu nggak apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia terjadi ketika laju reaksi maju atau laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi balik atau laju reaksi ke arah reaktan, dan konsentrasi reaktan serta produknya konstan atau tidak berubah. Berdasarkan hal itu, maka kesetimbangan kimia ini berjalan dengan reaksi reversibel atau reaksi yang dapat balik. Kesetimbangan kimia ini terbagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan statis dan juga kesetimbangan dinamis. Untuk mengetahuinya, maka simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama yaitu kesetimbangan statis. Ketika mendengar kata-kata kesetimbangan statis, kira-kira kawan-kawan semua berpikir tentang apa ya? Kira-kira apa itu kesetimbangan statis? Kesetimbangan statis terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, sehingga tidak ada gaya yang dihasilkan. Nah, kesetimbangan statis ini biasanya terjadi jika suatu reaksi berjalan satu arah atau irreversibel, di mana reaksinya tidak dapat balik, atau dapat disebut juga sebagai reaksi berkesudahan. Nah, sehingga kesetimbangan statis dapat dikatakan memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama bersifat irreversibel, reaksi berlangsung secara satu arah. Kira-kira apa ya contoh reaksi yang dapat dikatakan sebagai reaksi yang terjadi pada kesetimbangan statis? Contohnya yaitu pada reaksi pembentukan NaCl. NaCl dibentuk dari reaksi antara NaOH dan HCl, sehingga menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, pada reaksi ini, reaksi hanya berlangsung satu arah, di mana pembentukan NaCl terjadi dari NaOH ditambahkan atau direaksikan dengan HCl. Nah, setelah terbentuk produk yaitu NaCl, maka NaCl tidak dapat kembali menjadi reaktannya. Sehingga reaksi ini dikatakan sebagai reaksi irreversibel atau reaksi berkesudahan dan dilambangkan dengan satu anak panah menuju produk. Selanjutnya yaitu kesetimbangan dinamis. Nah, ketika mendengar kata-kata dinamis, apa yang kalian pikirkan? Apakah sama dengan gerak dinamis? Nah, kesetimbangan dinamis terjadi ketika gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, namun objek tersebut masih bergerak. Kesetimbangan dinamis memiliki ciri-ciri yaitu bersifat reversibel atau dapat balik, reaksi berlangsung secara dua arah, berlangsung dalam sistem tertutup. Nah, kesetimbangan kimia dapat dikatakan bersifat dinamis. Mengapa demikian? Karena pada kesetimbangan kimia ini, ketika laju reaksi ke kiri dan laju reaksi ke kanan sama atau keadaan reaksi telah mencapai kesetimbangan, reaksi terus berlangsung. Namun, reaksi yang berlangsung ini hanya dapat diamati secara mikroskopik saja, sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Nah, untuk lebih jelasnya, mari lihat video berikut ini. Perhatikan dengan seksama reaksi kesetimbangan HI berikut ini. Mula-mula, jumlah molekul reaktan adalah 20, dan jumlah molekul produk adalah 0. Reaksi ini terjadi pada ruang yang tertutup, di mana reaktan berada pada tabung A, sedangkan produk yang akan dihasilkan berada pada tabung B. Apakah yang terjadi saat reaksi ini mulai terjadi? Saat reaksi mulai berlangsung, perlahan-lahan akan terbentuk produk, di mana konsentrasi reaktan akan semakin berkurang, dan pada saat yang bersamaan, konsentrasi produk akan terus meningkat. Begitu pula dengan laju reaksi maju dan laju reaksi balik. Mari kita amati sekali lagi reaksi berikut ini. Laju reaksi maju terus mengalami penurunan, sedangkan laju reaksi balik terus mengalami peningkatan. Hal ini terjadi sampai laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, dan konsentrasi reaktan serta konsentrasi produk tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada keadaan ini, reaksi telah mengalami suatu kesetimbangan. Nah,
Nah, setelah melihat video tersebut, maka kalian perlu memperhatikan bagaimana pergerakan molekul ketika reaksi telah mencapai kesetimbangan. Ketika laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan, maka apa yang terjadi? Apakah molekul tersebut masih bergerak menuju produk dan reaktan? Nah, yang teramati yaitu meskipun telah mencapai kesetimbangan antara laju reaksi menuju produk dan laju reaksi menuju reaktan, molekul masih bergerak menuju produk dan reaktan. Nah, maka dari itu kesetimbangan tersebut dinamakan kesetimbangan dinamis. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan apa itu kesetimbangan statis, kesetimbangan dinamis, serta kesetimbangan kimia? Terima kasih telah menyaksikan video berikut ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.